pertemuan sebelumnya, melanjutkan pembahasan sebelumnya. Sebelumnya adalah konsep manajemen. Kali ini kita akan mengimplementasikan atau bagaimana konsep manajemen di dalam konteks perpajakan. Ya, oke. Yang lalu kita sudah bicara masalah atau mengenai manajemen yang intinya adalah planning, organizing, evaluating, and control. Oke, sekarang bagaimana manajemen tadi, konsep manajemen tadi di dalam konteksnya perpajakan? Oke, agak bingung ya? Enggak. Gitu ya. Kita coba akan kupas sedikit-sedikit dulu supaya kita punya pemahaman yang menyeluruh tentang manajemen pajak. Kenapa? Supaya enggak salah paham, tidak salah dalam memahami apa itu manajemen pajak. Ya. Kenapa? Karena di dalam manajemen tujuannya adalah pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. Oke. Nah, terus kemudian di dalam konteks perpajakan gimana? Demikian untuk perpajakan. Ya, pembayaran perpajakan. Bagaimana tercapainya tujuan pembayaran perpajakan dengan cara yang efektif dan efisien. Dengan cara yang efektif sehingga tercipta efisiensi. Efektifnya bagaimana? Efisiennya bagaimana? Di pertemuan selanjutnya kita akan lebih bahas kali ini bagaimana penerapan itu di dalam konteks perpajakan. Oke. Berarti di sini adalah manajemen bagaimana mencapai tujuan. Di sini ada efisiensi. Jadi bagaimana manajemen melakukan pencapaian tujuan sehingga tercipta dengan cara yang efektif sehingga tercipta efisiensi, ya. Oke, kalau gitu gimana dong dengan perpajakan? Perpajakan sebenarnya tujuannya pajak apa sih? Bayar pajak, betul? Ya, ada jumlah nominal yang harus dibayar. Ada jumlah nominal yang harus dibayar. Kemudian kaitannya dengan manajemen pajak bagaimana? Ya. Ketika perusahaan, balik lagi, ketika perusahaan atau orang pribadi, sebenarnya manajemen pajak untuk orang pribadi atau hanya untuk badan aja, bisa kedua-duanya. Bisa untuk orang pribadi, bisa juga untuk badan. Tapi kali ini kita bahasnya untuk badan, ya. Kenapa? Karena aspek pajaknya lebih banyak. Kalau untuk pribadi, aspek pajak hanya penerimaan penghasilan, pengusaha, gitu ya, dari mana dia dapat sumber penghasilannya, berapa pajak yang harus dibayar, gitu ya, lebih kepada ke situ. Tetapi kalau untuk corporate, kalau untuk badan, kalau untuk wajib pajak badan, lebih banyak aspek yang dibahas. Misalnya, gimana dengan gaji karyawannya, gimana dengan pembayaran PPh pasal 21-nya, gimana dengan 22, 23, 24, 25, dan seterusnya. Demikian juga dengan PPN. Artinya adalah aspek pajak di dalam satu corporate itu, di dalam WP badan itu tentunya berbeda-beda. Apa yang membedakan? Aktivitas operasinya. Ya, kemudian jenis badan usahanya, apakah dia berbentuk badan hukum atau bukan, ya, kemudian kepemilikannya itu nanti akan mempengaruhi bagaimana atau aspek apa aja atau jenis pajak apa aja yang merupakan hak dan kewajibannya si WP badan tertentu. Perbedaan atau karakteristik itu nanti akan menentukan planning mana yang lebih tepat untuk jenis-jenis hal tersebut. Batasannya nanti akan kita lakukan lagi. Kita mau lihat dari mana? Apakah dari aktivitas operasinya, dari kepemilikannya, ya? Nah, itu antara lain. Oke, kalau gitu bagaimana manajemen diterapkan ke dalam konteks perpajakan? Kembali, konteks perpajakan tujuannya apa? Pembayaran pajak, ya. Di sini masih sama, ada manajemen. Untuk pembayaran pajak itu ketika bicara pembayaran, ketika bicara penyetoran, tentunya nilai nominal. Oke. Di sini ada nilai nominal sebesar X. Maka bagaimana manajemen mengelola ini? Bagaimana manajemen mengelola pembayaran pajak ini? Supaya apa? Supaya tercipta efektivitas dengan cara supaya efektivitasnya tercapai sehingga nanti efisiensi yang dibentuk. Ya, efisiensi yang dihasilkan. Berapa efisiensi yang dihasilkan dari manajemen yang dilakukan untuk melakukan pembayaran pajak? Tapi yang kita lakukan di sini, maksud saya ada beberapa hal yang kita harus pahami. Manajemen pajak yang dilakukan di sini bukan dalam artian atau dalam konteks memperkecil jumlah pajak.
bukan ya. Bahasanya kita rubah, bukan itu, bukan untuk memperkecil jumlah pajak, tetapi adalah melaksanakan hak dan kewajibannya perpajakan sehingga efektif. Kalau efektif pasti efisien, ya, gitu. Jadi konsepnya manajemen di dalam pembayaran pajak bagaimana, itu tadi yang saya bilang. Manajemen bagaimana mengelola pembayaran pajak ini bukan dalam artian jumlah yang harus dibayar, tapi caranya dulu yang benar, sehingga efektif dan tercapai efisiensi. Itulah manajemen dalam konteks perpajakan. Kita akan masuk pelan-pelan ya, yang kemarin itu adalah konsep manajemennya, sekarang kita terapkan dalam konteks perpajakan, kemudian nanti baru kita akan bicara efektivitas yang dimaksud di dalam manajemen perpajakan itu seperti apa, efisiensi di dalam manajemen perpajakan itu seperti apa ya. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas itu, tapi yang paling penting adalah bagaimana memindahkan konsep manajemen di dalam konteks perpajakan adalah melakukan pembayaran pajak. Bagaimana? Pertanyaannya masih bagaimana mengelola pembayaran pajak ini? Kenapa? Kok nggak langsung dibilang stepnya adalah demikian, planningnya adalah demikian. Kembali, tadi saya katakan bahwa jenis badan usaha yang berbeda menentukan nanti jenis atau aspek pajak yang merupakan hak dan kewajibannya WP berbeda, sehingga manajemen yang dilakukan atau pengelolaan yang dilakukan berbeda. Ya, pengelolaan yang dilakukan berbeda menurut banyak hal. Yang pertama adalah bentuk badan usahanya, yang kedua struktur kepemilikannya, atau apalagi aktivitas operasinya. Nanti kita akan bicara lebih jauh di sana, tergantung pada konteksnya tadi apa badan usahanya. Itu dulu. Ketika kita bicara gimana memanajemenkan pajak ini ketika satu bentuk badan usahanya adalah PT. Oke, sampai di situ PT. Kemudian pertanyaan selanjutnya, aktivitas operasinya apa aja? Ya, aktivitas operasi akan menentukan aspek pajaknya nanti apa aja. Apakah ada PPh 22, apakah ada PPh 23. Ya, demikian ya, semoga menjadi jelas adanya bagaimana memindahkan atau kita mengimplementasikan konsep manajemen di dalam perpajakan sehingga ada satu pemahaman yang komprehensif apa itu manajemen pajak. Ya, itu dulu. Pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas efektivitas dan efisiensi manajemen pajak. Ya, semoga bermanfaat.